Kalau kamu mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah sakit hati karena pikiran atau perkataan orang kepadamu, coba mari belajar pelajaran hidup dari tukang pijit tentang rasa sakit. Salam jiwa bahagia. Saya Ernie, Joyful Soul Coach, dan ini Joyful Soul Series, ruang aman untuk pulang ke diri sejati, membangun inner harmoni keselarasan batin melalui kesadaran, refleksi, dan holistic well-being. Karena apa yang terjadi dalam dunia fisik kita adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam dunia batin kita. Sahabat jiwa, jika kamu dipijit, dan lalu ada salah satu bagian tubuhmu yang dipijit itu yang terasa sakit, akankah kamu menyalahkan tukang pijit itu karena rasa sakit yang ditimbulkannya? Tentu tidak, bukan? Sakit atau penyakit itu sudah ada dalam tubuhmu sebelum kamu dipijit. Tukang pijit hanya menunjukkannya saja kepadamu, menunjukkan bagian yang sakit yang mungkin sebelumnya tidak kamu sadari. Tukang pijit hanya menjadi sang penyampai pesan dari tubuhmu sendiri. Maka wajar jika kamu lantas berfokus untuk menyembuhkan bagian yang sakit itu, bukan? Kamu mengambil tanggung jawab penuh atas kesembuhanmu sendiri, bukan tukang pijit yang hanya bisa membantu atau menjadi perantara saja. Gunakan analogi yang sama ketika kamu terpicu rasa sakit hati, amarah atau tersinggung karena perkataan atau perbuatan orang kepadamu. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Sebagaimana tukang pijit, orang itu hanya secara tidak dia sadari melakukan tugasnya menjadi penyampai pesan dari semesta untuk memberitahumu bahwa ada luka hatimu yang belum kau pulihkan. Bukan kebetulan bahwa orang itu membuka atau memencet folder rasa sakit yang sudah ada dalam dirimu sejak dahulu tanpa kamu sadari. Jika kamu terus-menerus mengarahkan jarimu keluar dan berfokus menyalahkan orang itu, kamu kehilangan kesempatan untuk memulihkan dirimu sendiri. Kehilangan kesempatan untuk bertanggung jawab penuh atas perasaanmu dan atas hidupmu sendiri. Kamu hanya sedang melatih mental korban di dalam dirimu untuk mengendalikan hidupmu. Dan kamu hanya sedang menarik lebih banyak orang lagi untuk membuatmu sakit hati agar kamu semakin yakin bahwa kamu adalah korban. Sangat menderita, bukan? Dan cara ini tentu saja tidak akan membantumu bertumbuh dan naik kelas. Maka jika kamu terpicu rasa sakit hati, duduklah. Tarik nafas, sadarilah, akui dan rasakan rasa sakit itu di seluruh tubuhmu sampai intensitasnya berkurang dan kamu mulai merasa sedikit lebih tenang. Lalu dengan penuh kejujuran, tanyakan pertanyaan ini kepada dirimu. Apa tema dari rasa sakit hatiku ini? Merasa diremehkan? Merasa diabaikan? Merasa ditolak? Atau merasa dikhianati? Merasa dinomorduakan? Merasa diperlakukan tidak adil mungkin? Atau merasa dikhianati? Atau merasa dibiarkan? Berapa sering perasaan ini muncul dalam hidupku? Dan biasanya karena kejadian apa saja? Kejadian ini mengingatkanku pada kejadian apa di masa laluku? Orang ini mengingatkanku pada siapa di masa laluku? Lalu sekarang, respon memberdayakan apa yang bisa kau pilih? Begitu kamu berhenti mengarahkan jarimu keluar dan memulai perjalanan ke dalam, rasa sakit hati ini akan mulai memudar dan hilang dengan sendirinya. Hatimu akan merasa jauh lebih ringan dan tenang, tanpa beban, karena kamu sudah mulai dipulihkan. Ingat ya, proses pemulihan ini harus kamu lakukan dengan sadar. Bukan dengan melupakan kejadian dan berpura-pura kamu tidak sakit hati, atau berpura-pura memaafkan orang yang kau anggap telah menyakiti kamu.
itu tidak akan merubah kondisi batinmu. Pola ini hanya akan berulang di waktu yang lain, di tempat yang lain, dengan orang yang lain. Karena apa? Karena pesannya belum kamu pahami. Nah, sahabat jiwa, bagaimana pengalamanmu mengatasi rasa sakit hati? Dan apa pelajaran yang kau peroleh dari situ? Bagikanlah pengalaman jiwamu yang unik itu di kolom komentar agar menjadi bahan perenungan atau refleksi bagi sahabat jiwa lain yang mendengarkan video ini dan membaca komentarmu. Setiap pengalaman jiwa itu unik dan dimaksudkan tidak hanya untuk menumbuhkan diri sendiri, tapi juga untuk menjadi teman bertumbuh bagi jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih sudah mengambil waktu untuk bertumbuh bersama channel ini. Sampai jumpa di perjalanan jiwa selanjutnya. Stay joyful.